فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita lanjutkan pembahasan dari pembahasan Ajurumiyah, masuk ke muka surat 56. Yaitu apa? Membahas, intinya adalah membahas masalah apa? Masalah rofa. Bahwasanya alamat rofa adalah dhammah ketika masuk ke isim mufrad. Baik, kita lihat misaluhu, contohnya qaulullahi ta'ala amanar rasulu. Apa artinya amanar rasulu? Amanar rasulu, bukan rasula, rasulu. Apa? Ya, rasul beriman. Ya, rasulu. Rasul sebagai fa'ilnya. Berarti apa? Fa'il marfu. Ini yang menjadi pembahasan. Rasulu. Kita lihat di sini amana fi'lun madin mabniyun 'alal fath. Kemudian ar-rasulu fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu isim mufrad. Nah, ini contohnya. Isim mufrad ketika marfu' maka dia di dhammah. Amanah telah beriman. Ar-rasulu, ya rasul, utusan. Rasul itu telah beriman. Kemudian misalun akhar. Nah, kita kasih contoh lain. Qaulullahi ta'ala an-nabiyyu aula bil mu'minin. Menyibuk, tak mau duduk tenang. Panggil siapa? Sudah. Baik, kita lihat di sini an-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi itu lebih utama bagi kaum mukminin, yaitu mukminin wajib mengutamakan nabi daripada yang lain. I'rabu an-nabiyyu mubtada'un marfu'un. Nah, ini yang menjadi pembahasan. Marfu' dia. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Kenapa dhammah? Li'annahu isim mufrad. Ini semua sudah pernah kita lewati, jadi insya Allah masih mudah untuk dipahami. Berarti kalau nabi mubtada, aula khabarul mubtada marfu'. Wa alamat raf'i dhammah juga, tapi dhammah muqaddarah, diperkirakan ada alal akhir, di atas huruf terakhirnya itu. Thayyib. Kenapa tak nampak dhammahnya? Mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Yang menghalangi dia muncul adalah ta'adzur, yaitu ketidakmungkinan. Ta'adzur artinya tidak mungkin. Tak mungkin dikasih dhammah di atas alif aula'u, nanti malah maknanya jadi aneh. Aulayu, aulawu, maknanya aneh. Jadi aula ada dhammah tapi tersembunyi. Dhammahnya itu diperkirakan ada. Dikatakan muqaddar. Tak mau tenang diam kucingnya. Ada. Entah dia caranya gimana biar duduk tenang tidur. Kita lihat di sini bil mu'minin jarun wa majrurun muta'alliqani bi aula. Ya, terkait dengan aula. Bil mu'minin terkait dengan aula. Baik. Mudah, tenang. Tapi yang penting tidak tercekik ya. Kemudian kita lihat di sini, ingat perlu diingat di sini wasawaun, sama saja. Sawaun artinya sama saja. Kanal mufradu mudzakkaron, mufradnya itu isim mufradnya mudzakkar, kama sabaq, sebagaimana yang telah lampau, au muannasan, atau dia perempuan. Nahwu qaulillahi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, qalatim ra'atul aziz, istri menteri itu berkata. Al-aziz artinya menteri atau artinya pembesar. Lihat ini imra'atu, kenapa dhammah?
ya karena dia isim mufrad juga sebagai fa'il. I'rabuhu qala fi'lun madin mabniyun 'alal fath la mahalla lahu min i'rab wa ta qalat. Ya, taknya gimana? Harfu ta'nis mabniyun 'alas sukunil muqaddar mana amin zuhurihi istighalul mahal. Diperkirakan ada dhammah, ada sukun, qalat ada sukun. Diperkirakan ada di situ. Yang menghalangi dia muncul apa? Istighalul mahal. Sibuknya tempat biharakatin munasibah dengan harokat yang sesuai lilil tiqa'is sakinain, sesuai dengan perjumpaan dua sukun. Mana ada dua sukun? Itu taknya kan ada sukun qalat, kemudian memnya disukun imra'ah, qalatem ra'ah. Nah, susah kita baca qalatem, maka dikasrah aja qalatim ra'ah. Baik, apa harokat yang sesuai kasrah? Wahia al kasrah. Ata la mahalla lahu min i'rab, tak ada tempat baginya dalam i'rab. Huruf tak ada tempat. Kemudian imra'atu fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah 'alal akhir. Dhammah zahirah, dhammah yang nampak. Ala akhirih, di bagian akhirnya. Imra'atu, ada dhammah. Kenapa pakai dhammah? Li'annahu isim mufrad. Walaupun dia muannas, tapi tetap aja dia isim mufrad, maka alamat rafa'nya sama, yaitu dhammah. Kemudian wa huwa mudhaf, dia mudhaf karena lihat di belakangnya ada sandaran. Al-aziz mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu isim mufrad. Contoh lagi ya, kita coba contoh lagi untuk yang muannas. Misalun akhar qaulullahi ta'ala tamshi ukhtuka. Siapa yang mencoba menerjemah apa makna tamshi ukhtuka? Tamshi ukhtuka. Tamshi apa arti tamshi? Masya yamshi. Iya, sedang berjalan. Ukhtu, ya ukhti. Hadhihi ukhtuka. Berarti apa arti ukhtuka apa? Iya, saudarimu. Nah, itulah artinya. Saudarimu wahai Musa sedang berjalan. Ini cerita tentang kakaknya Nabi Musa. Nabi Musa masih bayi. Berarti pelakunya siapa? Saudari. Saudari pelaku dari perjalanan itu. Kita lihat i'rabnya. I'rabuhu tamshi fi'lun mudhari'un marfu'. Ya, dia marfu'. Kenapa dia marfu'? Litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Karena dia kosong dari penasab dan penjazm. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Alamat rafa'nya dhammah. Mana dhammahnya? Al-muqaddarah, ya, dhammahnya diperkirakan ada. Malah ngajak main. Kucingnya. Alal akhir, bagian akhir. Biasanya fi'il mudhari' kan marfu'nya dengan dhammah. Seperti apa? Taktubu, tajlisu. Nah, ini yaitu apa? Asalnya tamsyiyu, tapi kan berat untuk dibaca. Mana aming zuhuriha as-siqal, yang menghalangi dhammah muncul adalah berat. Berat kalau ya-nya di dhammah tamsyiyu. Ya sudah tamsyi, begitu saja. Ukhtu fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah, dhammah yang nampak itu. Ukhtu, ada dhammah di situ. Nah, sinilah, Ceng. Nah, sini. Udah sini, main sama abang sini. Menyibuk kamu tuh. Sini. Iya. Dah, sini. Thayyib. Li'annahu isim mufrad. Iya, dia isim mufrad. Ukhtu, seorang apa? Saudari. Tapi dilihat dari belakangnya masih ada sandaran, maka ukhtu dikatakan wa huwa mudhaf. Wal kaf, huruf kaf, dhamirun barizun muttasilun. Dia dhamir karena apa? Engkau, dhamir. Baris yaitu nampak, ya, nampak itu hurufnya. Muttasil, ya, dia bersambung, tidak berdiri sendiri. Mabniun alal fath, ya, ka, ya, ada fathah di situ.
fi mahalli jarrin sebagai apa? Mudhafun ilaih. Yang menjadi inti pembahasan apa ini? Ukhtu. Ya, tenanglah, mau kemana lagi? Tayyib. Selesai pembahasan pertama bahwasanya alamat rafa adalah dhammah di mana? Di isim mufrad. Ini baru tempat pertama alamat rafa'nya dhammah itu tempat pertama di isim mufrad. Sekarang kita lihat yang kedua dan ini pun sudah pernah kita lewati, cuma apa? Diperbanyak contohnya dan pembahasannya. Al-maudhi'us tsani, tempat kedua bahwasanya alamat rafa adalah dhammah. Dhammah sebagai alamat rafa huwa yaitu apa? Jam'ut taksir, jamak taksir. Kita bayangkan jamak taksir seperti apa jamak taksir itu? Ya. Ya, kutubun. Apa? Quran. Usudun, ayo betul. Iya, jamak. Dia di dhammah. Jam'ut taksir wa huwa ma dalla ala aksara minas nain. Jamak taksir itu apa? Yaitu suatu lafadz yang menunjukkan lebih dari dua lelaki, isnain, awis natain atau dua perempuan. Ma'ata ghayyurin disertai dengan adanya perubahan fi sighati mufradih pada pola mufradnya. Asalnya asadun jadi usudun, kitabun jadi kutubun. Kucing bahasa Arabnya apa ya? Kucing, ya kitun. Jamak taksirnya jadi apa? Kitun. Jadi apa? Kitotun. Iya, jadi berubah, bukan kitun tapi kitot. Iya. Apalagi contohnya ya? Kalau satu buah rumah apa satu buah rumah? Baitun. Kalau dijamak jadi apa? Ya buyutun atau abiyatun. Jadi itulah jamak taksir. Ternyata kalau dirofa kan tetap dhammah juga. Nah sekarang kita lihat wa taghayyuratul maujudah, perubahan-perubahan yang ada fi jumu'it taksir pada jamak taksir kasirah, dia banyak. Minha, ini ada contoh banyak, boleh jadi apa? Boleh jadi sandaran atau patokan atau jadi contoh. Kita lihat di sini. Yang pertama taghayyurun bisyakli faqat, perubahannya pada harokat. Syakal maksudnya harokat. Nahwu asadin wa usudin, singa. Namirin wa numurin, harimau. Lihat, tak ada tambahan huruf tapi harokatnya yang berubah. Fa inna hurufal mufrad, karena huruf mufradnya wal jamak dan huruf jamak fi hadainil misalain, di dua contoh ini muttahidah, hurufnya sama, alif sin dal sama antara mufrad dan jamak. Demikian pula apa? Non mim dengan ro sama antara mufrad dan jamaknya, yang berubah hanya harokat. Wal ikhtilaf bainal mufradi wal jamak, perbezaan antara mufrad dan jamaknya innama huwa fi syaklihima, hanya pada bentuknya, hanya pada harokatnya. Afan, si syakal artinya bentuk ya, tapi dalam pembahasan ini syakal artinya harokat. Yang kedua taghayyurun bin naqsi faqat. Sekarang perubahannya adalah dikurangi hurufnya. Nahwu contohnya tuhmatin wa tuhamin. Tuhmatun wa tuhamun kalau dia dibuat marfu, kalau majrur ya tuhmatin wa tuhamin. Masih ada raya. Baik. Tuhmah artinya apa? Tuduhan, satu tuduhan. Kalau tuham banyak tuduhan. Kemudian tuhmatin wa tuhamin, yaitu tuhmah itu sakit perut. Sakit perut karena makanan yang bertumpuk-tumpuk sebelum tidur makan. Nah, nanti apa? Boleh jadi kalau bertumpuk-tumpuk belum sempat dihadem, belum sempat diproses, nanti perut jadi sakit. Ini dikatakan tuhmah. Baik. Fa anta tajidu, maka Anda mendapati al-jam'a, jamak taksirnya itu qad naqasa harfan, mengurangi satu huruf. Fi hadainil misalain, di dua contoh ini, wa huwa ta, ya huruf yang hilang apa? Ta. Wa baqil huruf ala haliha,
huruf yang tersisa masih sesuai keadaannya. Fil mufrad, seperti dalam situasi mufradnya. Ini contoh perubahan dalam jamak taksir. Yang ketiga, contoh yang ketiga, taghayyurun bi ziyadati faqat. Perubahannya adalah dengan adanya tambahan. Nahwu sinwin wa sinwan. Toyib. Sinwu sih dia adalah apa? Cabang. Cabang yang kembar dikatakan sinwu. Sinwan yaitu apa? Cabang-cabang atau kembaran-kembaran. Cabang yang mirip dikatakan sinwan. Toyib. Yang membedakan antara mufrad dan jamak apa? Itu jamaknya ada tambahan alif dengan nun. Yang keempat, taghayyurun fi syakli ma'an naqas. Ada juga jamak taksirnya dengan cara apa? Harokatnya berubah. Demikian pula hurufnya dikurangi. Nahwu contohnya saririn wa sururin. Apa arti sarir? Ya, iya katil. Surur jamaknya. Bagaimana menjamaknya? Hurufnya dikurangi dan harokatnya berubah. Wa kitabin wa kutubin. Apa arti kitab? Buku. Nah, jamaknya dengan apa? Dengan cara alifnya dibuang dan harokatnya dirubah. Wa ahmar wa humar. Ahmar ini satu hewan yang berwarna merah. Humar banyak hewan berwarna merah. Alifnya dibuang kalau dibuat jamak. Dengan apa? Harokat yang berubah. Wa abyad wa bid. Yaitu abyad yaitu satu benda yang berwarna putih. Bid banyak benda berwarna putih. Ya, jamak taksirnya macam itu dia. Kemudian yang kelima atau ini masih banyak. Yaitu kita habiskan nomor 5. Taghayyurun fi syakl yaitu harokatnya berubah ma'aziyadah. Ternyata hurufnya ditambahkan. Nahwu sababin wa asbabin. Mufradnya sabab. Sabab artinya jalan atau sarana. Penyebab. Penyebab. Kalau banyak penyebab jadinya asbab. Apa yang berubah ya? Yang berubah adalah ada tambahan alif. Harokatnya berubah tidak? Ya, harokat pada sin berubah. Kemudian abtolin wa abtol. Salah baca. Batolin wa abtol. Batol artinya pemberani. Sama dengan suja. Hadza rajulun batol, yaitu pemberani. Tak takut untuk berlawanan dengan para penjahat. Nah, dikatakan batol. Batolun mujarrab, yaitu pendekar yang berpengalaman, prajurit perang. Kalau banyak yaitu jadi abtol. Apa yang berubah? Yaitu harokat baknya berubah dan ada alif di situ. Ada tambahan alif di lafadznya. Yang lain apa? Hindin wa hunud. Hind, seorang wanita bernama Hindun. Kalau banyak Hindun dipanggil hunud. Kemudian sabu'in wa siba'. Apa arti sabu'? Siapa yang ingat sabu'? Sabu' artinya apa sabu'? Siba, mungkin ada yang ingat siba. Kullu dzinabin minas siba. Nabi melarang kita memakan dzinabin minas siba, hewan buas yang bertaring. Nah, siba artinya hewan-hewan buas. Mufradnya sabu, jamaknya siba. Baik. Sebentar, apakah anak terbalik ya? Jangan-jangan terbalik ya. Memang tapi contoh yang anak dapatkan di sana macam itu. Dinabin, insya Allah sudah betul. Iya, mufradnya sabuk, jamaknya sibak sudah betul. Iya. Kemudian dhi'bin dan dhi'ab. Siapa yang ingat dhi'ab? Apa arti dhi'ab? Fa'akalahu dhi'ab. Yusuf dimakan si dhi'ab. Kata-kata mereka apa itu? Iya, serigala. Baik. Ada hotel Sri Malaysia, Sri Pasifik. Kalau serigala berarti apa? Lain ya. Sudah lain, walaupun depannya seri juga, tapi ini tak berseri-seri dia. Wahaya dia. Baik, jamaknya dhi'ab. Kemudian kalbun jamaknya kilab. Nah, ini kalau dijamakkan perlu ditambah dengan alif dan harokatnya berubah.
Anjing ada jamak yang lain, ada aja, yaitu apa? Aklubun. Thayyib. Kemudian suja' dan suja'an, pemberani. Thayyib. Ini contoh-contoh jamak taksir. Kita diberi contoh banyak untuk biar nanti kalau membuat apa itu, kalau jawab soal misalkan disuruh mencari contoh jamak taksir, tinggal lihat contoh-contoh macam ini polanya. Ya. Hampir sama. Ada yang mengatakan batol itu lebih berani lagi dia. Ada yang mengatakan lebih berani, batol. Kalau suja, dia berani dan berpikir. Kalau batol lebih berani, berpikir tidak, entah, tak tahu. Kita harus tanya dulu, engkau berpikir tak ini? Pemberani, bukan penakut. Ya ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya. Tuhmah artinya sakit perut. Sakit perut karena apa? Makanan yang bertumpuk di perut belum dihadam baik-baik. Wallahu a'lam.